Dokumen yang pertama, kita pilih chart account, kita pilih cash in bank, lalu kita masukkan NOBKK0101, lalu masukkan tanggal 2 bulan 1 2009, lalu P-nya pengelola Harum Square. Memonya membayar sewa outlet di Harum Square lantai 2. List jurnal, kita pilih beban sewa outlet, kita isi amountnya 550. Kalau sudah, kita klik record. Dokumen yang kedua juga sama, kita pilih chart account, kita pilih cash in bank, lalu kita masukkan NOBKK 0102, lalu masukkan tanggal 5 bulan 1 2009, lalu P-nya Bank Mandiri Cabang, lalu memonya cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Di sini ada dua transaksi, yaitu yang pertama kita klik pada Bank Mandiri Loan sebesar 2 juta. Lalu yang kedua ada interest expense sebesar 100.000. Lalu di amount-nya kita klik 2.100.000. Kalau sudah, kita klik record. Dokumen 3 sama seperti kayak yang sebelumnya, kita pilih chart account, kita pilih petty cash, lalu kita masukkan NOBKK 0103, lalu masukkan tanggal 5 bulan 1 2009, lalu P-nya petty cash. Memonya penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Lalu kita list jurnalnya petty cash sebesar 4 juta. Lalu klik amount-nya sebesar 4 juta. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya masuk ke bukti transaksi nomor 4, yaitu bukti kas masuk. Pelunasan tagihan piutangnya pada bulan Desember 2008 sebesar 3 juta rupiah. Masuk ke sales, lalu klik receipt payment. Setelah itu masukkan ID-nya BKM 0101, tanggal 5 bulan 1 2009. Lalu masukkan invoice-nya PJ strip 1208, tanggal 12 bulan 12 2008 sebesar 3 juta. Setelah lanjut ke bukti transaksi nomor 5. Masuk ke purchase, terus purchase, enter purchase, lalu suppliernya ke toko Lotus. Isi nomor dokumennya PB strip 435, tanggal 8 bulan 1 2009. Setelah itu masukkan nominal barang yang pertama, Attack deterjen 10 kilo.
yaitu 5 barangnya. Kita klik item nomornya 01, name-nya Attack Detergent 10 kg. Sesudah itu checklist I buy this itemnya. Lalu expense account for tracking cost-nya diisi dengan akun supply. Lalu masuk ke buying details, itu untuk mengganti yang text code when broke-nya menjadi MT atau not reportable. Oke, sudah selesai, kita klik OK. Lanjut yang kedua itu ada key spray sebanyak 4. Kita buat juga item nomornya. Item nomornya 02, name-nya key spray 5 liter. Oke, checklist I buy this itemnya sama. Ketika sudah sama semuanya, oke. Simpan, kita lanjut yang ketiga, ada softener soft clean 5 liter. Sudah selesai, kita masukkan kembali item nomornya 03, softener soft clean 5 liter. Checklist yang I buy this itemnya. Lalu klik OK, udah sama. Kita lanjut memasukkan harga satuannya. Yang pertama Attack Detergent 10 kilo, harga satuannya 100.000. Yang kedua key spray 5 liter, harga satuannya 25.000. Yang ketiga Softener Soft Clean 5 liter, harga satuannya 21.500. Ketika sudah selesai nominalnya, sudah semuanya dimasukkan, kita record. Lalu masuk ke bukti transaksi nomor 6, bukti kas masuk. Pendapatan laundry di counter minggu pertama Januari 2009 sebesar 12.775.000. Dokumen tersebut masuknya ke banking, lalu klik receipt money. Setelah itu masukkan nomor dokumennya, yaitu BKM 0102. Tanggal 8 bulan 1 2009. Dokumen nomor 7, kita masuk ke spend money, masukkan pay-nya, harian Serambi Indonesia. Kemudian masukkan check nya, itu ada BKK 0104. Date-nya 12/01/2009.
itu 2009. Amountnya kita masukin 1.400.000. Jangan lupa masukin memonya. Membayar iklan ukuran mini untuk 5 kali pasang di harian Serambi Indonesia. Setelah itu katanya ini dicatat sebagai beban. Jadi kita masukin dulu akun bebannya. Kemudian amountnya sudah 1.400.000. Kita cek dulu tax inklusifnya, jangan lupa jangan di checklist, lalu ganti pay from account-nya jadi cash in bank. Kemudian record. Bukti nomor 8 di sini ada pengambilan pribadi, kita masuk ke spend money. Kemudian kita ganti pay from account-nya jadi cash in bank. Check you know-nya jadi BKK strip 0105. Oke, date-nya juga kita ganti jadi 15/01/2009. Amount-nya 2 juta rupiah. Memonya pengambilan pribadi oleh Tuan Razali. Pay-nya juga kita masukin Tuan Razali. Setelah itu masukin account-nya berarti Prive Tuan Razali karena ini pengambilan pribadi. Amount-nya 2 juta. Setelah itu kita cek. Oke, udah beres, berarti kita record. Untuk dokumen nomor 9, kita masuk ke sales, enter sales, terus kita masukin invoice-nya. Itu ada PJ strip 0101, date-nya 16/01/2009. Di sini ada 3 keterangan. Yang pertama kita masukin dulu itu ada laundry 100 set baju tarian putri. Account number-nya kita masukin 4.000. Amount-nya dimasukin dari jumlah harganya. Jadi 2 juta. Yang kedua ada laundry 100 set baju tarian putra. Akunnya juga 4.000. Amount-nya 2 juta juga. Oke, ketiga ada laundry Permadani. Akunnya 4.000 juga. Amount-nya itu ada 800.000. Oke, udah 3 keterangan udah masuk. Invoice-nya udah, tax inklusifnya jangan lupa di tab lagi. Date-nya sudah. Ship to-nya sudah. Langsung aja kita klik record. Dokumen nomor 10, di sini ada pembayaran cicilan pinjaman bulan Januari kepada Bank Mandiri. Jadi kita masukin dulu ke banking, kemudian spend money, pay from account-nya jangan lupa diganti dulu jadi cash in bank. Setelah itu check you know-nya masukin BKK strip 0106, date-nya kita ganti jadi 25/01/2009. Amount-nya di sini ada 3.150.000. Pay-nya kita ketik Bank Mandiri. Setelah itu memonya cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Untuk akunnya berarti nama akunnya itu ada Bank Mandiri Loan. Nominalnya kita ganti jadi 3 juta karena di sini ada bunganya 150.000, itu masuk ke interest expense.
kita masukin account-nya interest expense senilai 150.000. Setelah itu dicek lagi, kalau udah record. Untuk dokumen nomor 11 kita ke receive money dengan ID BKM 0105 tanggal 31 bulan 1 2009. Setelah itu mengisi amount receive-nya sebesar 18.125.000. Memonya yaitu pendapatan laundry, untuk akunnya cash in bank, dan fixed income. Setelah sudah, lalu klik record. Sama seperti dokumen nomor 11, dokumen 12 juga diisi sebagai receive money. Setelah itu isi BKM 0106 dengan tanggal 31/1/2009. Memonya itu pelunasan sebagian piutang, akunnya yaitu account receivable dengan amount 6 juta. Jika sudah seperti ini, klik record. Untuk dokumen 13, karena ini adalah pelunasan utang, masuk ke purchase, lalu pay bills. Supplier name-nya yaitu Toko Sejahtera. Ceknya nomor BKK 0108. Tanggal 31 bulan 1 2009 dengan amount sebesar 10 juta. Sudah amount-nya dipencet, lalu klik record. Untuk dokumen nomor 14, karena ini adalah bukti kas keluar, yaitu masuk ke banking lalu spend money. Misi ceknya BKK 0107 tanggal 31 bulan 1 2009. Amount-nya 5.255.000. Ini dibayarkan kepada karyawan. Memonya adalah gaji karyawan bulan Januari 2009. Untuk akunnya, karena ini adalah pembayaran gaji, itu diisi dengan salaries expense. Sudah seperti itu, lalu klik record. Dilihat dari bukti transaksi tersebut masuk ke dalam penjualan secara kredit. Pertama-tama, kita klik sales, lalu pilih opsi enter sales, dan ganti nama customer-nya. Lalu kita isi invoice berdasarkan bukti transaksi dan ganti tanggalnya sesuai dengan kapan transaksi tersebut dilakukan. Lalu,
kita isi deskripsi berdasarkan keterangan dari bukti transaksi yang ada. Setelah itu, kita isi nomor account dengan akun pendapatan dengan nomor 4/1000 dengan sejumlah yang sudah tercantum di bukti transaksi pada setiap masing-masing penjualan yang dilakukan. Lalu, setelah dipastikan semuanya balance, jangan lupa untuk klik record. Untuk transaksi nomor 16, jika dilihat dari bukti transaksi yang ada, transaksi ini masuk ke dalam pelunasan piutang. Oleh karena itu, kita klik purchase, lalu pilih opsi pay bills, lalu kita pilih kemana kita akan membayar atau supplier. Lalu setelah itu kita ganti nomor ceknya dan ganti juga tanggal berdasarkan bukti transaksi. Jangan lupa untuk masukkan jumlah nominal yang kita bayar dan pastikan semuanya balance. Dan klik record. Untuk transaksi nomor 17, transaksi ini termasuk ke dalam pengeluaran kas. Oleh karena itu, kita pilih banking dan klik opsi spend money. Lalu kita cantumkan kepada siapa kita membayar pada kolom pay. Lalu setelah itu kita isi dari memo berdasarkan keterangan yang ada di bukti transaksi. Lalu kita ubah cek tersebut dan kita juga ganti tanggal berdasarkan kapan transaksi itu dilakukan. Isi juga amount berdasarkan sejumlah yang ada di bukti transaksi. Lalu kita isi akun tersebut dengan nomor akun sesuai transaksi, yaitu dengan nomor 60102 dengan nama akun rent expense. Lalu setelah itu jangan lupa klik record. Untuk transaksi nomor 18, transaksi ini masuk ke dalam penerimaan kas. Oleh karena itu kita klik banking, lalu kita pilih opsi receive money. Setelah itu kita isi nominal dari bukti transaksi dan kita isi juga memo berdasarkan keterangan yang ada di bukti transaksi. Lalu ubah dari ID menjadi BKM-0108 dan ganti juga tanggal berdasarkan kapan transaksi itu dilakukan. Lalu kita pilih akun yang sesuai dengan apa sih yang ditransaksi tersebut. Lalu kita ke dokumen 19, itu ada bukti memorial, masuk ke account, lalu
record journal entry. Kodenya yaitu MM-0102 dan tanggalnya yaitu 28/02/2009. Memonya itu perlengkapan laundry yang habis dipakai. Karena ini yang habis dipakai, jadi jurnalnya yaitu di debitnya supplies expense sebesar 1.500.000 dan di kredit ialah supplies sebesar 1.500.000. Lalu kita klik record. Lalu dokumen nomor 20 sama bukti memorial, kodenya yaitu MM-0103, tanggalnya yaitu 28/02/2009. Memonya ialah taksiran penyusutan peralatan laundry dan gedung. Jurnalnya ialah depreciation expense sebesar 2 juta pada akumulasi depreciation equipment sebesar 2 juta dan akumulasi depreciation building sebesar 2 juta. Lalu ke bukti nomor 21, masih bukti memorial, kodenya yaitu MM-0104 dan tanggalnya sama 28/2/2009. Memonya ialah rekening koran dan beban administrasi serta pendapatan bunga. Lalu di jurnalnya ialah bank service change sebesar 150 dan cash in bank sebesar 160.000 pada interest revenue sebesar 310. Kalau sudah, klik record. Nah, di sini ada perbaikan sedikit. Di awal ada beberapa dokumen yang teks inklusifnya tidak malah di checklist, harusnya tidak di checklist. Kita sekarang akan tidak mencecklistnya. Lalu pencet OK. Lalu kita cek lagi, ada. Lalu OK. Kita klik teks inklusifnya, lalu OK. Lalu cek lagi. Pencet teks inklusif, lalu OK. Kita cek lagi. Berarti sudah benar. Tapi kita mau cek lagi.
Ini sudah benar. Oke, kayaknya sudah benar semua. Oke, sudah benar semua, lalu close saja. Nah, di sini kita akan mengecek laporan keuangannya karena sudah selesai. Kita ke banking dan index report, yaitu lalu kita ke laporan laba rugi atau profit and loss. Lalu kita klik display. Nah, di sini tertampil laporan keuangan laba ruginya.